Apa sih yang pertama kali muncul di kepala kita pas dengar kata blockchain? Selain Bitcoin dan kripto, pasti yang terbayang itu istilah-istilah pusing kayak distributed ledger, desentralisasi, kriptografi, dan kawan-kawannya. Sekilas, memang kedengaran canggih banget kan? Cuman masalahnya, buat kita yang nggak punya background IT atau dunia perkodingan, bisa nggak sih kita paham beginian? Jujur, pasti kerasa puyeng banget kan? Nah, di video kali ini kita bakal bedah teknologi blockchain menggunakan analogi yang super dekat dengan kehidupan kita, yaitu pakai sistem buku catatan kas RT. Selain itu, di akhir video kita juga bakal bahas satu masalah terbesar yang membuat blockchain susah atau belum cocok untuk diterapkan di kehidupan nyata. Biar gampang paham, bayangin blockchain itu seperti buku catatan keuangan di lingkungan RT kita. Di dalam buku itu, tercatat semua transaksi kas warga secara detail. Mulai dari siapa yang bayar iuran kebersihan, kapan bayarnya, sampai berapa nominalnya. Nah, uniknya, buku catatan ini nggak cuma dipegang sendirian sama Pak RT atau Pak Bendahara, melainkan buku ini difotokopi dan dibagikan ke semua kepala keluarga di RT tersebut. Jadi setiap rumah punya salinan buku dengan catatan yang isinya sama persis. Terus gimana kalau ada transaksi baru? Misalnya nih, warga rumah nomor 5 mau bayar iuran. Transaksi ini gak bisa langsung asal ditulis begitu saja. Si warga yang mau bayar harus mengumumkannya dulu di grup WhatsApp RT. Setelah itu, semua kepala keluarga bakal ngecek salinan buku di rumah masing-masing. Mereka mencocokkan datanya untuk memastikan transaksi itu sah. Misalnya, mastiin kalau uangnya beneran ada dan belum dipakai untuk iuran lain. Kalau mayoritas warga sudah sepakat dan bilang oke, sah, barulah transaksi tadi ditulis bareng-bareng sebagai halaman baru di semua buku warga. Hebatnya lagi, begitu halaman baru ini sudah ditulis, catatannya nggak bakal bisa dihapus, disobek, atau diubah-ubah lagi. Kenapa? Karena kalau ada warga yang nakal dan diam-diam merubah catatan di buku pribadinya, bukunya otomatis bakalan beda sendiri sama puluhan buku milik tetangga lain. Pas rapat RT, catatannya pasti langsung ketahuan palsu dan ditolak mentah-mentah sama warga. Nah, skenario barusan itulah cara kerja blockchain secara sederhana. Kata blok itu ibarat satu halaman penuh di buku catatan tadi, yang isinya kumpulan transaksi yang sudah diverifikasi dan disepakati bareng. Sedangkan chain atau rantai itu menggambarkan hubungan antar halaman. Jadi, setiap halaman baru bakal dikasih segel khusus yang terikat kuat sama halaman sebelumnya. Jadilah urutan kronologis yang nggak bisa diputus, mirip seperti rantai yang saling sambung-menyambung. Di dunia nyata, warga RT yang tadi kita bahas adalah ribuan komputer di seluruh dunia yang saling terhubung. Hal inilah yang membuat blockchain beda banget dengan sistem perbankan konvensional. Di bank biasa, sistemnya seperti cara lama. Cuman ada satu buku catatan utama yang dipegang dan dikontrol penuh oleh pihak bank. Sementara di blockchain, catatannya tersebar luas di mana-mana. Alhasil, nggak ada satu pihak pun yang bisa memanipulasi data secara diam-diam tanpa ketahuan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih sistem blockchain ini dianggap susah banget untuk dimanipulasi? Coba bayangin kamu mau berbuat curang. Kamu ingin mengubah satu transaksi lama, biar di catatan kelihatan seolah-olah saldo uangmu banyak. Kalau di sistem perbankan konvensional, ibaratnya cuma ada satu buku catatan utama yang disimpan di rumah Pak RT. Jadi, kalau kamu berhasil menyelinap masuk ke rumah Pak RT, terus ngubah angka di buku itu, ya selesai sudah urusannya. Catatan palsumu otomatis langsung dianggap sebagai satu-satunya kebenaran. Tapi di sistem blockchain ceritanya beda total. Supaya kamu bisa sukses mencurangi sistem, kamu nggak cukup cuma merubah buku di satu rumah warga. Kamu harus menyelinap masuk ke sebagian besar atau mayoritas rumah warga di RT itu. Lalu mengubah catatan di buku mereka semua secara bersamaan sebelum ada tetangga lain yang sadar. Secara teknis ini memang bukan hal yang mustahil. Tapi coba bayangin, butuh berapa besar tenaga dan biaya untuk menyuap atau menyabotase lebih dari setengah warga RT dalam waktu cuma satu malam. Pasti biayanya jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang bakal kamu dapatkan dari hasil korupsi tadi. Rugi dong.
Nah, inilah yang membuat blockchain secara desain jauh lebih tangguh menghadapi manipulasi. Selain karena faktor kekompakan warga, ada satu lagi benteng pertahanannya, yaitu sistem keamanan matematika alias kriptografi yang mengunci setiap halaman buku tadi. Tenang, kamu nggak perlu pusing mikirin rumus matematika atau hitungan-hitungan yang rumit kok. Bayangin aja begini, setiap halaman di buku catatan RT itu dikasih segel lilin atau cap khusus. Nah, bentuk kode cap ini dihasilkan dari seluruh isi tulisan di halaman tersebut, ditambah cap dari halaman sebelumnya. Jadi, kalau kamu iseng merubah satu huruf saja di halaman yang lama, bentuk cap atau segelnya bakalan langsung berubah total. Otomatis segel di halaman-halaman berikutnya bakalan ikut rusak dan ikut berubah juga. Begitu buku dibuka, semua orang bakalan langsung tahu kalau ada segel yang rusak dan catatannya sudah diutak-atik. Kombinasi antara bagi-bagi salinan buku ke semua warga dan sistem segel berantai inilah yang membuat blockchain punya reputasi sebagai sistem pencatatan yang super aman. Karena strukturnya yang transparan dan susah diutak-atik, blockchain akhirnya banyak dipakai untuk berbagai kebutuhan digital. Mulai dari mengamankan transaksi mata uang kripto, mencatat kepemilikan aset digital seperti NFT, sampai sistem pemungutan suara atau e-voting yang membutuhkan transparansi tinggi. Sejauh ini penjelasannya kedengaran hampir sempurna dan tanpa celah kan? Tapi disinilah kita bakal masuk ke bagian yang paling menarik dan jujur, jarang banget dibahas. Sistem blockchain memang kuat banget untuk satu hal, yaitu memastikan catatan yang sudah masuk nggak bakal bisa dihapus atau diubah secara diam-diam. Tapi pernah nggak kamu mikir, siapa atau apa yang menentukan kalau data itu beneran sah atau valid sebelum ditulis ke blockchain? Yuk, kita balik lagi ke analogi buku catatan RT tadi. Bayangin, sistem RT ini berjalan super jujur. Semua warga bakal mencatat apapun yang kamu laporkan dengan rapi. Mereka juga nggak bisa disuap atau merubah catatan itu di kemudian hari. Pertanyaannya, gimana kalau laporan yang kamu berikan dari awal itu sudah bohong? Misalnya nih, kamu lapor di grup WhatsApp RT, saya sudah menyumbang 10 karung semen untuk perbaikan jalan. Warga lain bakalan ngecek saldo kasmu, ngelihat uangmu cukup, lalu serentak nulis laporan itu di buku masing-masing. Buku RT bakal mencatat sumbangan 10 karung semen itu selamanya dengan sangat rapi dan sah. Padahal kenyataannya, kamu cuma nyumbang 2 karung semen, sedangkan yang 8 karung lagi kamu korupsi. Buku catatan RT yang super aman tadi gak bakal pernah tahu kalau fisik semen di dunia nyata itu kurang. Kenapa? Karena tugas buku itu murni cuma mencatat laporanmu, bukan mengecek langsung ke lapangan. Di dunia teknologi, celah inilah yang dinamakan Oracle Problem atau masalah Oracle. Blockchain itu pada dasarnya buta sama dunia nyata. Dia cuma bisa memverifikasi data yang terjadi di dalam dunianya sendiri, seperti transaksi antar alamat dompet digital. Tapi begitu blockchain dipakai untuk mencatat aset di dunia nyata, seperti sertifikat tanah atau data pengiriman barang, disinilah titik kritisnya. Proses memindahkan data dari dunia nyata ke dalam sistem itu rawan banget. Kenapa? Karena inputnya masih pakai tenaga manusia, sensor atau sistem luar yang bisa saja salah kalibrasi, keliru, atau malah sengaja dimanipulasi. Kalau ada orang dengan sengaja memasukkan data sertifikat tanah palsu ke dalam sistem blockchain, blockchainnya nggak bakal protes. Sistem bakal langsung menguncinya dengan rapi dan membuat data itu permanen. Lucunya, kekuatan utama blockchain yang nggak bisa diubah setelah dicatat, justru berbalik menjadi bumerang yang fatal kalau data yang dimasukkan dari awal sudah salah. Contoh konkretnya gini, bayangin Pak RT membuat program asuransi otomatis berbasis blockchain untuk pompa air rumah warga. Aturannya simple, kalau air sumur di area RT tercatat surut atau kering, sistem bakal otomatis mencairkan dana bantuan ke rumah warga tanpa birokrasi ribet. Kedengarannya canggih dan praktis banget kan? Tapi coba pikir deh, dari mana sistem blockchain tahu kalau air sumurnya lagi kering? Ya tentu saja dari laporan tukang catat meteran atau dari sensor yang dipasang di sumur warga. Nah, kalau si tukang catat lagi malas terus asal tembak angka, atau sensor alatnya ternyata rusak gara-gara kemasukan semut, sistem blockchain RT bakalan otomatis mencairkan dana bantuan berdasarkan data yang salah tadi. Blockchain nggak punya mata untuk ngecek sumur warga beneran kering atau enggak.
Tugasnya murni cuma mengekor sama data yang masuk. Bukan berarti teknologi blockchain ini nggak berguna ya. Justru sebaliknya, untuk kasus yang datanya murni terjadi di dalam sistem digital itu sendiri, seperti ngirim kripto dari satu dompet ke dompet lain, blockchain bekerja dengan sangat sempurna tanpa celah. Masalahnya baru akan muncul di saat teknologi ini dipaksa menjadi saksi untuk mencatat kejadian-kejadian di dunia nyata. Biar gampang diingat, ini beberapa poin penting dan pelajaran yang dapat kita ambil. Sistem gotong royong atau desentralisasi. Catatannya dikopi ke semua warga sekaligus. Alhasil, data gak bakal bisa diubah secara diam-diam oleh pihak manapun. Sistem segel berantai atau kriptografi. Setiap halaman buku kas RT dikunci pakai cap khusus yang terikat sama halaman sebelumnya. Cuma pencatat, bukan penguji. Jaringan blockchain cuma menjamin kalau data yang sudah masuk itu gak bakal bisa diubah. Tapi, dia sama sekali gak tahu apakah data yang dilaporkan itu jujur atau bohong sejak awal. Rasa percaya yang bergeser. Waktu pakai blockchain, rasa percaya kita itu nggak hilang. Dia cuma pindah rumah. Dari yang tadinya kita bergantung ke lembaga pusat seperti bank atau notaris, sekarang kita bergantung ke jaringan komputer, kode pemrograman, dan sumber data dari luar. Nah, itu dia penjelasan sederhana tentang blockchain. Intinya, sesanggih apapun teknologinya, semua bakal balik lagi ke kejujuran data yang kita masukkan di awal. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Tulis pendapat kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.